Tapi pernah tahu nggak sih pas Nika lagi di sekolah gitu? Pernah tahu nggak sih Nika di rumah kayak gimana gitu? Masa kecilnya Nika tuh kayak gimana sih dulu? Ini berusaha kita visualkan dengan baik sih gitu. Jadi kalau berbicara tentang project series Nika Ardila, sebenarnya awalnya kita tuh mau buatnya itu adalah film. Cuman karena waktu itu terkendala sama izin, karena ternyata film Nika Ardila izinnya sudah ada yang pegang gitu, PH lain yang pegang. Jadi akhirnya kita kita mundur aja, kita akhirnya pindah konsentrasi untuk buat film lain gitu. Nah, tiba-tiba saat saya dikasih kesempatan untuk yuk buat series yuk. Haris kan belum pernah buat series, kita buat series yuk gitu. Nah terus tiba-tiba salah satu produser kami, Mas Dewan, dia bilang kita nggak mau coba Nika Ardila lagi. Kayaknya yang kemarin tuh belum jalan. Siapa tahu kalau untuk series bisa. Akhirnya kita coba ke keluarganya, ketemu sama keluarganya ngobrol. Terus keluarganya bilang, oh kalau series aman karena series tuh izin dari yang lain tuh tidak ada seriesnya, jadi izinnya hanya berupa film. Jadi akhirnya yaudah kita coba. Akhirnya kita ambil. Akhirnya ternyata saya jodoh juga untuk buat sosok Nika Ardila dalam series. Dituangkannya ya kita menulis seriesnya ini tentang dari Nika kecil sampai dia populer. Memang kita niatnya itu dibagi dalam beberapa season sih kalau bisa gitu kan. Jadi kayak episode 1 sampai insya Allah episode 6 itu akan bercerita dari dia kecil sampai dia populer. Diharapkan nanti kalau sequelnya itu selanjutnya sampai akhir hayatnya kali ya. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau cara bertuturnya sendiri dari sisi point of view Nika Ardila. Untuk itu makanya kita banyak banget wawancara, survei dengan keluarga, dengan teman-teman gitu. Jadi sebisa mungkin sih kita mendalami dari point of view Nika Ardila. Kalau dari segi cerita, kendalanya itu ya karena sudah lama ya, cukup lama ya, 26 tahun ya berlalu. Jadi dari keluarga, dari teman-temannya sendiri mungkin ada hal-hal yang lupa gitu kan, miss. Tapi kalau di samping itu juga ya namanya juga ini kisah hidup pribadi, nggak semuanya mau dibuka secara terbuka gitu kan. Terus mungkin adalah hal-hal yang pengen tetap di keep gitu kan. Jadi itu sih yang kendalanya kita, karena saya pribadi kita itu memilih untuk point of view-nya Nika Ardila. Jadi kalau pengennya tuh bener-bener dapat gambaran perasaan Nika yang dia rasain ketika marah, ketika seneng, ketika dia semuanya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tanya ke orang-orang yang kenal, ya belum tentu bisa menjabarkannya dengan detail gitu. Oke, kalau visualisasi pastinya karena ini periodik ya, bisa dibilang filmnya periodik. Jadi kita berbicara dari tahun dia 1977. Jadi dari tahun 70-an, terus ada tahun 80-an, terus juga ada tahun 90-an awal. Jadi otomatis kita akan visualkannya itu adalah kita akan mengangkat gambaran Indonesia, khususnya Jakarta dan Bandung di tahun seperti itu, di tahun itu gitu. Nah, ada di Jakarta, ada di Sukabumi, ada di Bandung. Sejauh ini baru 3. Karena kemungkinan nanti banyak lokasi-lokasi yang banyaknya kita di studio juga, banyak di studio. Nah, benar kata Baby kalau masalah kesulitan dalam mengangkat ceritanya, karena kita berbicara dengan banyak orang gitu, berbicara dengan banyak orang, berbicara dengan sahabat-sahabat, keluarga, teman dekat, fans segala macam. Nah,
mereka semua punya multidimensi story gitu, yang mana kadang-kadang dari satu kasus saja, satu cerita gitu, dari satu peristiwa itu bisa beragam gitu point of view-nya. Nah, itulah kesulitan yang kami alamin gitu. Tapi sebenarnya kesulitan itu justru memperkaya cerita sih sebenarnya. Jadi kita kayak kita mau ngambil dari point of view yang mana nih untuk yang ini, elemen ini kita mau ngambilnya dari yang ini aja yuk. Elemen ini kita ambil jadi dari yang ini, sehingga ceritanya jadi kaya ya, Cuman PR-nya lagi adalah karena saking kayanya cerita yang kita dapat, kita harus bisa memilih apa saja yang harus kita masukkan. Karena kan kalau film itu kan kita terbatas sama waktu, durasi waktu. Nah, sehingga kita harus pilih. Kalau kita semua masukin juga akan jadi hanya seperti tempelan-tempelan saja. Jadi kita harus pilih, kita harus fokusin yang mana. Nah, di sini kita kembangin, kita dalemin. Nah, yang ini tidak perlu, kita kasih highlight sedikit aja. Nah, itulah yang menjadi perdebatan kami. Let's say udah hampir menuju 3 bulan ya. Menuju 3 bulan ini. Jadi kita godok cerita, bahas ini. Ini gak usah deh Beb, kita buat ini ke episode ini kita buat tentang kehidupannya dia Gio. Kita buat dia istirahat, kayak gitu-gitulah. Jadi emang diskusi kita sih sejauh ini PR-nya itu kayak kita harus memilih momen-momen terbaiknya Nike. Bukan berarti terbaik itu berarti semua orang tahu ya gitu. Karena kalau semua hal-hal yang mereka sudah tahu, buat apa kita kasih tahu? Tapi momen-momen yang mungkin banyak yang fansnya belum tahu, momen inilah yang kita angkat di seriesnya. Oke, contohnya adalah emang tahu kalau di rumah Nike seperti apa? Fans, yes. Fans mungkin cuma tahu saat dia di panggung, saat dia jumpa fans, saat dia ketemu orang, saat dia wawancara di radio, saat dia lagi manggung, wawancara di TV, main film. Tapi pernah tahu nggak sih pas Nike lagi di sekolah gitu? Pernah tahu nggak sih Nike di rumah kayak gimana gitu? Masa kecilnya Nike tuh kayak gimana sih dulu? Ini berusaha kita visualkan dengan baik sih gitu. Jadi hal-hal yang sangat pribadi itu yang kita coba hadirkan sih di film ini, sehingga di series ini sehingga fansnya akan tahu lebih dalam tentang Nike. Mungkin selama ini cuma dari omongan orang, tapi sekarang dia melihat secara visual gitu. Apa tadi yang kata Haris tadi, banyaknya informasi, informasinya banyak banget. Jadi Nike itu mungkin memang tutup usia di 19 tahun, cuman di 19 tahun itu begitu banyak yang dia lakukan, yang dia raih. Jadi semuanya tuh ada value-nya gitu. Jadi kita pengen menyesuaikan sama tontonan itu kan harus ada dramatikanya, harus ada naik turunnya biar enak gitu kan ya. Jadi itu sih lebih ke kita nyusunnya itu, mana yang mau ditonjolkan, mana yang nggak perlu. Kalau udah semua tahu ngapain lagi gitu kan, paling ya itu yang terus harus dirangkai pula gitu kan, dirangkai menjadi sebuah serial yang menarik dan pengen para fansnya juga pengen tahu gitu kan. Itu sih bukan kendala tapi tantangan lah gitu buat aku sendiri sebagai penulis gitu. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.